Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Firdian Ramadhani Pratama dengan NIM 2022 01200036. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal pada mata kuliah kimia. Saya dari kelompok 10. Di sini kami mengambil judul jurnal dengan judul berkaitan konduktivitas listrik dengan konsentrasi larutan garam dapur. Untuk penjelasan dan review dari jurnal ini akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada pendahuluan, lalu tinjauan pustaka, metode penelitian, pembahasan, lalu kesimpulan. Untuk pendahuluan di sini seiring perkembangan teknologi di era sekarang, jadi kan manusia selalu bergantung pada benda-benda elektronik. Benda-benda elektronik itu antara lain memerlukan konduktor sebagai media penghantar listriknya. Bahan konduktor umumnya merupakan logam yang dapat mengalami korosi dan tidak dapat diperbarui dan semakin langka. Oleh karena itu, mengingat hal tersebut, diperlukan konduktor dari bahan logam sebagai alternatif. Larutan garam dapat dipakai, eh, larutan garam tersebut dapat dipakai sebagai konduktor selain logam. Larutan garam adalah senyawa ionik yang terdiri dari ion positif dan ion negatif. Eh, Pemanfaatan air larutan garam sebagai kabel pengantar listrik ini eh, dapat dilakukan, dan untuk pengukuran daya hantar listriknya dapat menggunakan post office box. Ini kita dapatkan dari penelitian-penelitian sebelumnya terkait penggunaan larutan garam sebagai konduktor listrik. Yang mana pengukuran daya hantar listrik larutan garam ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara daya hantar listrik larutan dengan konsentrasi dan panjang larutannya, dan didapatkan bahwa semakin besar konsentrasi larutan, semakin kecil hambatan larutan, dan jika hambatan larutannya makin kecil, maka daya hantarnya akan semakin besar. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui kaitan antara konduktivitas listrik dengan konsentrasi larutan garam dapur pada beberapa merek garam dapur. Jadi pada penelitian ini ada beberapa merek garam dapur yang digunakan. Untuk tujuan pustaka yang pertama tentang larutan, yang dimana larutan itu adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat sedemikian rupa sehingga tidak ada bidang batas antara zat-zat tersebut. Pada eh, larutan ini ada dua, yaitu zat yang terlarut dan zat pelarut atau solut dan solvent, di mana eh, hal ini ada pada larutan. Zat yang jumlahnya lebih banyak biasanya disebut dengan pelarut, dan zat yang lebih sedikit biasanya disebut dengan zat terlarut. Campuran dari dua atau lebih zat yang saling melarutkan satu sama lain dinamakan dengan larutan miscible. Dari larutan tersebut sendiri ada dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Di mana larutan elektrolit itu sendiri merupakan larutan yang mampu mengantarkan arus listrik, dan larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Larutan elektrolit ini dapat mengantar listrik dikarenakan mengandung ion-ion yang mudah bergerak ke arah elektroda yang muatan listriknya berlawanan dengan muatan listrik ion-ion tersebut. Contoh dari larutan elektrolit ada NaCl. Di sini dapat dilihat bahwa NaCl jika dilarutkan pada air atau H2O, maka ion-ionnya akan menjadi Na+ dan Cl-.
Untuk konsentrasi larutan adalah komposisi yang menunjukkan perbandingan jumlah zat terlalu terhadap pelarut. Jadi di sini ada dua cara untuk mengetahui konsentrasi larutan secara kuantitatif. Ada dua rumus, yaitu ada rumus perbandingan massa dan persen massa. Selanjutnya, konduktivitas listrik suatu larutan adalah ukuran kemampuan satu larutan untuk menghantarkan arus listrik. Arus listrik di dalam larutan dihantarkan oleh ion yang terkandung di dalamnya. Karena itu, nilai konduktivitas listriknya dipengaruhi oleh konsentrasi ion total dalam larutan tersebut. Untuk turunan rumusnya seperti ini. Pada saat suatu muatan listrik I dalam medan listrik E akan mengalami gaya listrik yang diberikan oleh F sama dengan I kali E, sehingga diturunkan lagi akibat diberikan oleh gaya F berdasarkan hukum Newton 2 atau percepatan, maka A sama dengan F per M, dengan M adalah massa muatan listrik I. Selanjutnya, jika medan listrik E konstan, maka A konstan, dikarenakan percepatannya konstan. Percepatan akan meningkat seiring dengan selang waktu T. Pada kenyataannya, muatan listrik yang bergerak dalam cairan akan mengalami gaya gesek sampai akhirnya muatan tersebut kehilangan kecepatannya. Sehingga kecepatan konstan yang disebut kecepatan hanyut yang dinyatakan oleh persamaan Vd sama dengan mu E. Dengan Vd adalah kecepatan hanyut dan mu adalah mobilitas. Dengan oleh karena itu dalam cairan tersebut terdapat arus J atau J akibat kecepatan. Jadi ada dapat arus akibat kecepatan Vd, J berikan Hn Vd. Selanjutnya untuk turunan rumusnya seperti ini, sampai melolehkan rumus konsentrasi. Rumus konsentrasi eh, konduktivitas listrik, maaf, rumus konduktivitas listrik dalam larutan. Dengan N adalah konsentrasi pembawa muatan untuk jenis pembawa muatan listrik. Selanjutnya, kita masuk ke metode penelitian. Penelitian dilakukan dengan eksperimen kuantitatif di Laboratorium Fisika Dasar, Gedung Sains Learning Center, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Mula Warman, Samarinda, Kalimantan Timur. Untuk alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini, ada conductivity meter Taper PH EC 983, gelas ukur, sendok, tali penggantung, aquades, neraca Auhaus digital, cawan, tiang statis, timer, garam dapur, 3 merek. Untuk eh, untuk apa? Untuk diagram alirnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Yang pertama adalah kita mulai dan menyiapkan alat bahan. Selanjutnya menimbang gelas kosong, menimbang wadah, dan menimbang gelas berisi aquades, eh, menghitung massa yang terlalu dengan konsentrasi lebih besar dari 0,1% atau kurang dari 0,7%, dan dicatat dalam tabel. Selanjutnya pada masing-masing konsentrasi tersebut, dikarenakan kita menggunakan 3 merek garam, kita bagi menjadi tiga eh, dengan menimbang massa wadah yang terlarut. Selanjutnya dilakukan membuat larutan dan mengukur konduktivitasnya. Ini dilakukan eh, pada masing-masing merek garam. Pengambilan data awal. Pengambilan data awal ini yang pertama dilakukan dengan mengambil data massa gelas kosong atau Mg. Didapatkan hasil 214 gram, massa wadah kosong didapatkan hasil 24,39 gram, dan pengambilan data massa gelas berisi aquades 400 mili sebesar 598,81 gram. Kemudian pengambilan data konduktivitas berdasarkan konsentrasi larutan garam dapur tiap merek. Jadi setelah dilakukan pengambilan data awal, seperti massa gelas kosong, massa wadah kosong, dan massa gelas berisi aquades, selanjutnya dilakukan pengambilan data konduktivitas pada masing-masing merek atau terdapat 3 merek A, B, C. Untuk data hasil eh, pengukuran tingkat konduktivitas listrik pada larutan garam pada ketiga merek tersebut, yaitu merek A, B, C, didapatkan
hasil pengukuran dan ini merupakan hasil pengukuran ditunjukkan pada tabel. Pada tabel 1, 2, dan 3. Tunjukkan rata-rata dan ketidakpastian konduktivitas listrik lautan garam dapur merek A untuk tabel 1, merek B untuk tabel 2, dan tabel 3 untuk merek C. Di sini digunakan konsentrasi 0,1 sampai 0,7 sesuai dengan metode tadi. Dan di sini didapatkan juga hasil konduktivitas listrik dalam larutan tersebut. Hasil dari pembahasan tersebut, hasil dari eksperimen didapatkan, kemudian dimasukkan ke dalam tabel, diplot-plot, dibuatkan grafik menggunakan regresi linear menggunakan Microsoft Excel. Di sini dijelaskan menggunakan eh, grafik regresi linear. Ditunjukkan seperti gambar yang ditampilkan. Di sini ditunjukkan untuk sumbu X-nya ada konsentrasi dalam persen, dan untuk sumbu Y-nya merupakan nilai konduktivitas yang didapatkan dengan konsentrasi tersebut. Didapatkan grafik tegak lurus pada sumbu positif. Dan dapat dibuatkan persamaan regresi linear sebagai berikut untuk merek A, persamaan regresi linear untuk konduktivitasnya 1360000 C plus 693 μS per centimeter, untuk B 131,53000 C plus 644 μS per centimeter, C 1281700 C plus 566 μS per centimeter. Maka dapat dijelaskan kaitan antara konduktivitas listrik dengan konsentrasi larutan garam dapur sehingga masing-masing merek sebagai berikut. Dari hasil uji tersebut, hasil dari eksperimen pembahasan tersebut didapatkan konduktivitas listrik dengan konsentrasi di bentuk linear atau persamaan garis lurus. Konduktivitas berbanding lurus dengan AC plus B. Gradien kemiringan atau A bersamaan garis lurus yang berbentuk adalah bernilai positif. Seperti yang didudukkan pada grafik tadi, garis lurus ke kanan atau bernilai positif, sehingga semakin tinggi konsentrasi larutan garam, maka akan semakin tinggi nilai konduktivitas listriknya. Misalnya gradien atau kemiringan dari garis tersebut hampir sama setiap mereknya, baik pun merek A, B, atau C, sehingga dapat dikatakan secara umum kandungan ion-ion relatif tidak jauh berbeda pada garam jika dilakukan dalam air. Misalnya nilai konstanta B hampir sama dan relatif kecil. Untuk hasil penelitian ini menyatakan bahwa konduktivitas listrik eh, dengan konsentrasi berbentuk persamaan garis lurus atau linear bergradien positif dapat ditunjukkan bahwa hal tersebut bersesuaian, sehingga semakin tinggi konsentrasi larutan garam, eh, semakin tinggi konsentrasi larutan garam dapur, maka semakin tinggi pula nilai konduktivitas listriknya. Semakin tinggi konsentrasi larutan garam dapur, maka jumlah ion Na+ dan Cl- pada larutan semakin banyak, yang mana ion-ion tersebut berfungsi untuk sebagai pembawa muatan listrik. Jadi jika konsentrasi larutan garam dapur semakin tinggi, maka kerapatan pembawa muatan listriknya akan semakin meningkat dan berdampak pada peningkatan konduktivitas listriknya. Dari hal tersebut, ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik kesimpulan untuk kaitan konduktivitas listrik dengan konsentrasi larutan garam dapur berbentuk linear atau persamaan garis lurus dengan gradien positif, yang artinya bahwa semakin tinggi konsentrasi larutan garam dapur, semakin tinggi nilai konduktivitas listriknya. Dan besarnya gradien dari berbagai merek dapur hampir sama, yang berarti kandungan ion-ion pada berbagai merek relatif tidak jauh berbeda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.